Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Camat Barangene atau yang diwakili oleh Pak Sekcam. Kenapa Camat sekarang? Kena sebeling baik kanun hadir Pak Camat. Kena yang hadir pada hari ini ada kasih Perantip. Sebenarnya seluruh kasih yang hadir. Pak Camat tidak bisa hadir karena ada musdes di Desa Lampok. Di Lampok. Di Lampok atau di Kalimantan? Oh, di Kalimantan. Beliau yang hadir ke sana, kami ditugaskan ke sini. Sebenarnya benar hadir lah. Acara selanjutnya itu sambutan dari Camat atau wakili oleh Pak Sekcam kepada beliau kami bersama. Terima kasih. Santai aja ya. Nggak usah kita tegang-tegang sama ditatar bisi-bisi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Kades Desa Matayang, kemudian rekan kami dari kecamatan, Bapak Kasih Pemerintahan, Kasih Perantip, kemudian teman kita dari tim PGR. Ini youtuber kita bawa ini supaya Matayang itu bisa terekspos di YouTube. Nah, kemudian Ketua BPD bersama anggota, kemudian staf-staf desa, singkatnya hadirin dan hadirat yang telah berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesempatan, kekuatan, dan kesehatan untuk hadir di Olah Kantor Desa Matayang ini, guna kita bersatu padu untuk bagaimana mengeluarkan pikiran kita yang terbaik untuk desa kita, Desa Matayang. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang-benderang, sehingga kita masih tetap istiqomah berada dalam keadaan Islam sampai dengan detik ini. Amin. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, yang pertama-tama ingin kami sampaikan, mungkin ini juga bersifat formal, namun tetap mengacu pada agenda pokok kita pada pagi hari ini, yaitu terkait dengan monet tentang penyusunan RKPDes tahun 2022. Nah, kalau kita runut kepada aturan yang ada, ini terus mengalami perubahan dan terus kita sosialisasikan secara berjenjang ke desa. Nah, kemarin juga kita dengan pengamat sudah hadir di sini bersama P3MD Bapak Lutfi Amir, kemudian BDTI juga hadir. Nah, hal-hal seperti itu juga yang kita mau ulangi lagi. Nah, namun pada pagi hari ini, karena ini adalah menyangkut tentang penyusunan RKPDes, maka ini kita mengacu kepada ranahnya BPD. Jadi BPD ini ada 5 untuk satu desa aja, masing-masing kewilayahan itu diwakili oleh 1 orang BPD. Di dalam penyusunan RKPDes ini tentu dilakukan dengan ada istilahnya musbus. Nah, ada musdes. Nah, kalau sekarang kita sudah mengacu pada SDGs dan IDM. Nah, apakah kita perlu untuk melaksanakan musbus? Nah, ini yang perlu kita cermati ini. Aturan-aturan regulasi yang baru ini. Nah, sehingga kalau memang nggak perlu, kita cukup mengacu kepada SDGs dan IDM itu. Nah, jadi bagaimana BPD ini untuk menerjemahkan ini? Nah, tentu BPD itu mengundang dari masing-masing kewilayahan, itu mengundang semua yang ada di unsur yang ada di desa itu untuk hadir di sini. Nah, kita ranking nanti apa saja yang dari data itu yang perlu kita eksekusi untuk tahun 2022. Ini adalah ranah BPD.
Nah, kalau memang ada yang krusial, yang emergensi, yang perlu dimasukkan di situ di dalam rapat itu, dimasukkan. Tapi harus sesuai dengan kepalanya yang ada di situ, apa istilahnya, yang tertera di SDGs dan IDM itu. Nah, bisa nggak membawahi itu untuk dieksekusi. Nah, kalau memang ada relevansinya, ya kita masukkan. Kalau memang nggak ada relevansinya, nggak bisa kita masukkan. Nah, karena ini sudah dikunci. Sama dengan kami kalau di pemerintah kecamatan itu ada renstra namanya. Karena kami sudah dikunci oleh Permen 90 itu. Nah, kalau kita menyusun sampai tahun 2022 sampai 2024 itu harus berdasarkan itu. Tinggal kita menyangkutkan di mana, pokoknya program pemberdayaan tentang lembaga adat, tentang segala macam, tidak ada disebutkan di DPA kami itu seperti itu. Tapi bagaimana kita mendekatkan program itu kepada yang sudah diikat oleh DPA tadi. Nah, sama dengan ini, jadi di sana Permen 90, di sini SDGs, desa sama IDM, ya Pak Sekdes. Nah, ini jadi kita perlu lagi bekerja sama antara BPD dengan pemerintah desa. Bagaimana ranah-ranah BPD itu untuk ini bisa terrealisasi dengan baik, biar perlu ya di masing-masing wilayah itu ditempel aja tentang anunya, jadwal kita melaksanakan khusus dan khusus itu, supaya semua kelembagaan, unsur kelembagaan itu hadir di sini. Posyandunya, BKK-nya semua harus hadir di sini. Yang memimpin sidang di sini itu adalah ketua BPD. Nah, di sini hadir sudah semua anggota kelurahan itu hadir di sini. Yang membuka forum juga adalah ketua BPD. Apa yang telah disampaikan oleh Pak begitu dia mau membuka acara, dia ngambil dulu absen di sana. Sudah terpenuhi nggak unsur semua kelembagaan yang hadir di situ. Nah, lalu ditawarkan ke dalam forum rapat itu oleh ketua BPD. Nah, ini undangan sudah kita sebarkan dengan sekian-sekian. Ini sudah memenuhi persyaratan atau belum? Ditawarkan kepada forum. Oh, sudah memenuhi. Langsung ketua BPD mengetok palu 3 kali untuk membuka acara. Ini forum BPD ini. Nah, setelah itu, nah bagaimana sistem perhitungannya itu nanti ditawarkan, slide-nya harus ditaruh di sini. Sehingga semua yang hadir di situ membaca dia apa saja yang akan kita eksekusi di tahun 2022 nanti. Nah, tahu sudah. Nah, ini maksud ini ranah BPD. Nah, begitu sudah selesai, kita kunci buat notulen rapat segala macam itu dan ditandatangani semua yang hadir di situ. Kalau ada pecamat hadir di situ, ada Pak Kasih Pemerintahan di situ, libatkan di dalam berita acara itu. Nah, perankingan itu dikunci sudah. Nah, nanti dibawa ke tim 11 atau tim 7 Pak Sekdes ya, untuk bagaimana alokasi anggaran yang tersedia itu sesuai dengan plafon itu untuk dianggarkan. Nah, kalau sudah seperti itu, sudah APBDes-nya tinggal di selesai, sudah APBDes itu. Kalau sudah seperti itu, tidak ada rumit-rumit. Nah, cuma kadang-kadang kita komunikasi kita kan kurang intens sehingga ini agak lama kita laksanakan. Nah, ambil inisiatif, jadwalkan itu semua di ruang BPD itu, terjadwal semua dengan baik di situ. Nah, ini saya Pak Sekdes, Pak Kades, kalau bisa itu ada ruang BPD nanti supaya langkah-langkah kerja di BPD itu bisa kita lihat di situ. Begitu kita masuk apa agenda pokok BPD tahun ini umpamanya. Nah, merancang APBDes umpamanya di situ kan. Terus perdes tentang hewan, perdes tentang penganggaran, itu semua harus sudah tertata di dalam ruang BPD itu. Nah, sehingga nggak gampang kemana-mana, kita nggak tahu kita pergi. Dari pas 1 tahun itu pas agenda BPD itu sesuai dengan yang tertera di situ. Nah, kalau memang perlu bantuan dari kami nanti, kami akan turun. Ada juga pembina desa kami PDTI, P3MD, terus pendamping desa, bisa juga kita minta bantuan sehingga itu nanti jadwalnya, struktur kelembagaannya bisa
dilengkapi di ruang DPD itu sehingga profesional kelihatannya Pak. Nah, timeline pekerjaannya semua itu jelas di situ semua. Mau tugas dinas kemana DPD tanggal sekian ada di situ. Studi banding kemana ada di ada timelinenya itu semua. Sehingga itu kita sudah tidak gampang lagi kita bekerja ini ada di situ terjelas di situ Pak. Jadi mohon untuk DPD Pak ya, kita intensif untuk tahun 2022 itu intens kalau ada komunikasi dengan Pak Saleh sebagai kasih pemerintahan, juga bisa Pak Rasul sebagai kasih pemerintahan. Kalau memang itu deadline juga terjadi, bisa ke saya juga sampai diskusi. Nah kita buat supaya ini bisa menarik. Nah kalau sudah seperti ini, ya mungkin dari Malu, dari Spongkak yang kita belajar di DPD Desa Matayang saja, di sana lengkap tertata dengan bagus. Kan ini suatu kebanggaan buat kita Pak. Nah begitu Pak Kades. Jadi DPD ini diberikanlah anggaran, terus kalau bisa ada stafnya yang bisa manage. Kalau ada pekerjaan DPD ini yang betul-betul bagus, nah dia tertata di komputer ini, dia yang bikin itu nanti jadwal pelaksanaan apa agenda DPD itu, dia yang buat di situ. Nah, tugas dinas ke sini, terus pembuatan ada perdes tentang hewan ternak, pembuatan ini. Nah jadi dia terjadwal itu, nanti dibahas dengan Pak Kades. Kalau kita perlu desa kita seperti ini, gitu. Kita bahas rapat nanti bikin duduk lagi seperti itu, memimpin rapat ketua DPD-nya itu. Nah kalau sudah memenuhi quorum, ya buka. Begitu juga kalau tutup nanti 3 kali juga perlunya dilakukan. Nah hal-hal inilah kemarin saya jadi impian saya, peningkatan kapasitas DPD ini bisa seperti ini kan. 8 tahun sudah saya di sini, hampir 9 tahun ya. Nah ini yang saya impikan. Nah namun ini ya kita berproses sudah supaya ini ada balance antara pemerintah desa dengan DPD itu seimbang dalam memikirkan bagaimana kemajuan desa ke depan itu ada balance. Karena ikut adil di masing-masing kewilayahan itu sudah diwakili oleh satu anggota DPD itu. Nah itu. Jadi mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan penyusunan EKPDes. Nanti hal-hal yang umum yang kita diskusikan silakan saja. Nah, mungkin hanya ini. Mari kita buka acara ini dengan sama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang hormati, perlu informasi lakusia apa yang disampaikan kita tambah sedikit apa disampaikan oleh Pak Sekcam sesuai dengan surat kami tertanggal kemarin bahwa kami dari tim kecamatan menindaklanjuti dari surat Sekda Kabupaten Sumbawa Barat nomor 141 IDN tahun 2021 tanggal 37 Oktober 2001. Perlu itu jelas lakusia selebihnya bahwa evaluasi dan verifikasi APBDes tahun 2022 di kantor camat ini diperkirakan minggu kedua Desember tahun 2000. Penetapan APBDes tahun 2022 berakhir 31 Desember 2021. Itu penetapan APBDes Pak Kades. Penetapan anggaran 2022 itu pada tanggal paling lambat tanggal 31 Desember 2021. Ini hanya ada sekitar 1 bulan lebih. Kenapa kami turun ke desa masing-masing ini monitoring masalah hari ini? Karena harus selesai pagu anggarannya itu memakai anggaran tahun sebelumnya. Itu Pak. Kalau ada nanti anggaran ada penambahan atau pengurangan anggaran itu tahun anggaran 2022 nanti bisa kita rubah dalam tahun anggaran 2022 dana perubahan Pak. ADPA kecamatan dan APBDes di desa itu tidak ada beda. Yang penting bagaimana kita bekerja saja. Mau nggak kita bekerja itulah kuncinya. Tambahan dari saya, mungkin ada tambahan dari Pak Kasih mungkin sebelum kita menyampaikan.